Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Welcome back to Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya guys. Thank you very much. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku seorang tarot reader guys ya. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan kalian ya di sini. This is urgent message for the next 7 days ya guys ya. Readingan Sunday yang ringan-ringan. Di sini kita tidak akan melihat challenge guys, hanya membukakan 3 kartu untuk kalian ya. 2 kartu dari deck yang ini dan 1 kartu dari deck yang ini. Oke, untuk deck yang ini kita akan lihat top of the deck dan bottom of the deck. Top of the deck adalah di mana posisi kalian berada saat ini. Kemudian bottom of the deck, apa yang akan terjadi kira-kira selama 7 hari ke depan, oke? Serta 1 kartu nasihat dari deck Oracle Chakra Creator. Oke, aku akan shuffle kartu Oracle ini hanya 3 kali saja guys, lalu membagi 3 dan membiarkannya mengalir secara alami untuk kalian ya. 1 2, once more, 3. Dun, 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 dun. Ini kartu jumlahnya 52 kalau nggak salah atau 62 dan isinya nasihat semua guys. Makanya aku ambil 1 aja karena aku tahu kalian itu paling nggak suka dinasehati. Oke, dan tentu saja akan ada video extended ya dari masing-masing elemen. Seperti biasa ada elemen tanah, elemen api, kemudian elemen udara dan elemen air. Kita undi guys supaya adil ya. Dari tanah duluan. Halo tanah. Kenapa bau tanah? Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Siapa kira-kira akan mendapatkan video extended? Mari kita lihat guys. Ayo yang mana? Yang bawah ini. Oke, ada Capricorn, the Devil. Halo Devil. Kemudian untuk elemen api, fire sign yang seksi. Oke, ada Aries, Leo dan Sagittarius di sini guys ya. Di luar panas banget guys, aduh. Oke, ini dia Aries, the Emperor. Aries kayaknya minggu lalu dapat juga ya, tapi nggak apa-apa. Ya berarti mereka yang paling penting mendapatkan video extended ya, karena di situ kita akan membahas lebih detail tentang urgent message ini. Oke, untuk elemen yang berikutnya ada Air Sign, Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Halo, saudara-saudara. Mari kita undi. Iya, ini dia. Hihihi. The Star, Aquarius. Oke. Kemudian satu lagi untuk elemen air ya, water sign, ada Cancer, Scorpio dan Pisces di sini. Ayo, 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 ayo. Which one? Oke, ini Scorpio, the Death ya. Oke, nanti perhatikan baik-baik guys ya. Kalau kalian merasa resonate dari 2 kartu yang aku buka, maka penting sekali bagi kalian untuk mendengarkan lebih detail informasi tentang urgent message ini ya. Untuk Capricorn, Aries, kemudian Aquarius dan ada Scorpio. Di situ juga aku akan bukakan kartu-kartu nasihat lainnya untuk kalian guys dalam menghadapi situasi atau permasalahan kalian nantinya ya. Oke, kita akan segera mulai urgent message ini guys. Pesan penting dari zodiak yang pertama ada The Hierophant. Seperti biasa ada Taurus. HP siapa itu yang hidup? Ayo anak-anak dimatiin dulu HP-nya. Halo Taurus. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. 1 kali lagi guys. Hum 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 hum. Oke, top of the deck untuk Taurian ada the Two of Swords dan kemudian bottom of the decknya ada the Temperance guys.
Saat ini kalian sedang bingung guys, ya tentu saja The Two of Swords itu seperti berada di persimpangan jalan, bingung memutuskan. Oke, tapi dia santai guys, karena The Two of Swords itu akan selalu duduk guys di deck konvensional tarot, di deck tarot manapun yang konvensional ya, bukan yang modern-modern. The Two of Swords itu akan digambarkan dengan wanita yang memegang dua pedang, kemudian matanya tertutup dengan kain putih yang transparan, lalu dia duduk. Oke, Sword ini elemen udara, air, tapi di belakangnya ada air bukan air ya, bukan air itu udara, air itu water. eh itu simbol ketenangan, bingung tapi tenang, bimbang tapi tenang. Beda dengan bimbang dan kemudian galau guys. Kesana kemari kemudian senewenan gitu ya, mondar mandir itu karena bimbang. Itu biasanya The Two of Pentacles karena waktunya sudah sempit, tidak punya banyak waktu lagi. Tetapi kalian punya cukup banyak waktu untuk menentukan guys. Dan ini sudah berjalan cukup lama aku rasa Taurus ya, kebingungan ini. Tapi di 1 minggu ke depan kebingungan itu akan berakhir guys. Kalian akan membuat pilihan. Aku tidak akan bilang pilihan itu tepat, tapi setidaknya kalian bisa lebih tenang dalam menjalani hidup tanpa ada kebimbangan dan keraguan lagi mengenai case tertentu. Ya, The Two of Swords dan kemudian The Temperance. Apapun keputusan kalian, ya, atau kemanapun kalian memilih untuk melangkah, The Temperance for you, kalian bisa menikmatinya, menjalaninya dengan happy. The Temperance itu bisa menikmati hidup. Ya, aku tidak bilang keputusan itu akan membuat kamu happy, membuat kamu gimana ya, eh menjalani hidup dengan mudah, hidupmu jadi lebih mudah gitu. No, enggak ya, karena The Two of Swords itu guys, di antara dua pilihan itu memang ada kemungkinan besar salah satunya itu baik, salah satunya buruk gitu, tapi tidak menjamin yang seperti itu selalu ya. Apapun keputusan yang kamu pilih, even itu yang kurang tepat, tapi kamu bisa berdamai dengan keputusanmu itu ya. The Temperance. Kamu bisa menikmati hidup kemanapun kamu memilih, ke kiri atau ke kanan dari The Two of Swords tadi. Tapi saatnya berdiri ya Taurus. Tadi kan di sini duduk, oke. Selama 1 minggu ke depan kamu berdiri dan kemudian mulai melangkah ke kiri atau ke kanan, kamu akan bisa menikmatinya. Ya, berdamai dengan hidupmu, oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Gosip guys. Kenapa? Kenapa muncul kartu gosip di sini? Oke. Jangan pernah terpengaruh dalam membuat keputusan karena pendapat orang lain. Oke. Jadi maksud kamu Rey, aku nggak perlu dengar pendapat orang lain? No, bukan seperti itu yang aku maksudkan. Kamu harus tetap mendengar pendapat orang lain, tapi keputusanmu sendirilah yang paling penting. Karena ini kan lagi di persimpangan jalan guys, mau ke kiri atau ke kanan. Orang bisa bilang ke kanan, Taurus. Di kanan lah yang tepat untukmu, kanan lah takdirmu, bla 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 segala macam kata orang ya. Aku lihat ada banyak orang yang mempergunjingkan kamu saat ini Taurus. Ada gosip di sini. Gosip itu tidak betul guys ya. Isu betul, ada kemungkinan benar, tapi kalau gosip di mana-mana pun no, itu hanyalah permainan orang lain ya untuk tujuan tertentu di dalam hidupmu. Yang aku rasa ini berkaitan dengan ketika kamu mengambil keputusan nanti. Ya, pastikan baik-baik kamu tidak terpengaruh dengan gosip, tidak terpengaruh dengan dorongan-dorongan atau tekanan-tekanan dari luar ya. Makanya tadi aku bilang apapun guys pilihanmu, aku tidak menjamin itu benar, tapi kamu akan temperance. Kamu akan bisa menikmatinya karena tidak terpengaruh dengan yang dipergunjingkan orang. Oke. Itu dia untuk Taurus, mengambil keputusan tanpa mendengar gosip dari orang. Oke. Gosip itu guys tandanya orang sukses. Atau kehidupan kamu lebih menarik dibandingkan yang lain, makanya digosipin. Kenapa nggak ada orang yang menggosipin Mang Ujang, tetangga kamu yang setiap harinya itu tidak melakukan sesuatu yang extravagance, yang tidak membuat orang tertarik. Bukan, maksud aku bukan menghina Mang Ujangnya, no. Tapi Mang Ujang itu kehidupannya flat-flat aja, makanya tidak ada gosip untuk dia. Kehidupan kamu tidak flat Taurus, makanya ada gosip untuk kamu. Ya, jangan biarkan gosip tadi mengganggu kamu dalam mengambil keputusan. Oke, kita lanjutkan ke zodiak kedua guys. Ada Virgo the Hermit. Halo Virgo, my Virgo, saudara-saudaraku Virgo. I call upon the Almighty God. I call the Spirit to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, di atas ada the Two of Cups, oke. Kemudian di bawah ada the Five of Pentacles. Saking kuatnya cinta kalian sampai kalian bangkrut. Bukan. Itu bukan the Two of Cups ya. Ada orang yang saling mencintai kemudian diporoti. Bukan. Itu bukan the Two of Cups. Saat ini yang kalian jalanin itu guys, keseimbangan ya. Memberi dan menerima sama besarnya. Oke, tapi dalam 7 hari ke depan ada distraction, gangguan. Kamu gak dapat video extended ya, Virgo nggak. Ada gangguan sehingga keraguan-raguan muncul. Karena Five of Pentacles aku lihat di sini pikiran-pikiran negatif guys. Memanifestasi pikiran negatif. Pikiran negatif memanifestasi hal-hal negatif. Ada yang mengganggu balance itu. Ada yang mengganggu keseimbangan itu sehingga kamu masuk ke energi Five of Pentacles, berpikiran negatif. Ini pihak luar juga aku rasa guys, sama seperti Taurus tadi, ada gangguan dari luar, ada gosip di situ. Kamu juga begitu Virgo. Aku merasakan untuk Earth sign untuk 1 minggu ke depan ini banyak sekali gangguan dari eksternal, pihak luar ya. Nah, jadi orang-orang yang labil guys, itulah yang kena atau jadi korbannya external distraction tadi ya. Gosip orang lah, kemudian gunjingan orang itu terpengaruh. Jadi let's say kalau seandainya kamu kerja saat ini ya, kamu suka dengan pekerjaanmu, terus kamu dengar tetangga kamu ngomong, ya ampun kerjaannya itu ya gitu-gitu aja, itu karirnya ke depan gak jelas gimana. Kamu gak lihat itu karena kerjanya pulang malam terus. Tetangga kamu ngomong begitu misalnya ke orang tua kamu dan kamu terpengaruh. Kurang lebih kayak gitu yang terjadi selama seminggu ini ya. Take how it resonates dalam hal apa saja guys. Sebenarnya kamu menikmatinya, tapi karena ada faktor eksternal yang menggunjingnya, kamu pun menjadi berpikiran negatif atau berpikiran buruk tentang hal yang kamu nikmati saat ini. Taurus. Percayalah, Taurus Virgo ya. Banyak sekali orang yang ingin berada di posisimu saat ini. Banyak sekali ya. Tapi mereka tidak mampu, karena itulah mereka kemudian distract atau mengganggu kamu. Banyak orang yang seperti itu di luar sana guys. Banyak sekali ya. Gak semua orang baik, gak ya. Kamu harus bisa benar-benar wise ya, bijaksana untuk melihat atau mendengar yang mana yang perlu kamu lihat dan yang mana yang perlu kamu dengar. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian. Joy. Okay. Joy, my heart is full of joy. Itu lagu siapa ya? Ya, my heart is full of joy. Hatiku gembira. Riang tak terkira. Oke. Jadi gini, apa yang kamu miliki saat ini? Kalau kamu suka joy, oke, be happy with that. Don't worry ya, jangan pikirkan apa kata orang. Karena aku lihat seminggu ke depan kamu akan terpengaruh dengan kata orang. Oke, Virgo. Orang biarlah orang, oke. Ya, ada 10 yang kamu kenal, 10 orang itu akan punya pendapat yang berbeda tentang kamu. Yang paling penting kamu suka dengan apa yang kamu punya saat ini, the Two of Cups. Just be joy. Kamu gembira dan menghargai serta bersyukur atas apa yang kamu punya. Orang biarlah berpendapat apapun, karena dunia ini guys panggung sandiwara ya. Kamu adalah aktornya dan orang lain penontonnya. Kalau acting kamu bagus, mereka bertepuk tangan. Kalau acting kamu jelek, mereka bilang turun. Don't worry, as long as you joy ya, selama kamu masih tetap bisa menikmati the Two of Cups ini, jangan pikirkan apa kata orang ya. Karena 1 minggu ke depan sangat berpotensi sekali kamu masuk ke the Five of Pentacles. Lebih mendengar apa kata orang dan membuat kamu berpikir negatif. Itu tidak baik untuk kamu, karena the Two of Cups aku lihat ya, yang saat ini kamu punya itu bagus dan banyak orang yang menginginkannya ya. Oke. Itu dia untuk Virgo guys. Mari kita lanjutkan. Zodiak ketiga ada the Devil. Capricorn dapat video extended ya. Halo Capi. The Devil, my devil. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Waduh, minumnya habis guys. Ntar aja deh. Oke, top of the deck ada the High Priestess. Bottom of the decknya ada the Ace of Cups. Oh, inline sejalan sih, ini nggak masalah ya. High Priestess itu dari yang sangat aktif tiba-tiba menjadi pasif, itu ya. Dari yang sangat bersemangat tiba-tiba menjadi diam. Dari yang sangat berapi-api tiba-tiba menjadi dingin seperti es. Saat ini, itu yang terjadi padamu. Bukan aku bukannya tidak melakukan apapun, Ray. Kurang lebih begitu yang kamu bilang ke aku ya. Aku sudah berusaha semampuku. Tapi sekarang udah nggak ada lagi yang bisa aku usahakan. Nggak ada lagi yang bisa aku lakukan. Jadi aku diam. That's good, bagus. Karena di 7 hari ke depan Ace of Cups. Kamu bisa memahami diammu itu akhirnya pilihan terbaik untukmu to take your power back. Mengambil kembali energimu yang pernah kamu berikan ke sesuatu atau ke seseorang yang selalu membuatmu lelah. Ada masalah, kamu selalu fokus ke masalah. Ya kadang-kadang begitu guys ya, manusia pikir kalau fokus kepada masalah maka masalah itu akan selesai. No, kalau kita fokus pada masalah kita hanya akan buang-buang energi ke masalah. Tapi kalau kita fokus pada solusi permasalahan maka energi itu akan impas. Ya, energi yang kita lepaskan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita. Oke, dan kamu tidak akan memberikan energi kepada masalah lagi. Ya, kamu akan menarik energimu yang selama ini terkuras habis, terbuang sia-sia untuk dirimu sendiri. Ace of Cups. Jadi kalian akan terlihat dingin guys ya. Keluarga kalian pun mungkin akan heran gitu. Ini kenapa ya Jainal kok beda, atau kenapa Jainab kok beda ya. Sekarang jadi pendiam. Itulah the High Priestess. Malas untuk mengkomentari yang nggak perlu, malas untuk menjawab yang nggak perlu, malas untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Malas aku bilang. Oke, nggak apa-apa, malas ya. It is what it is. Begitu yang harus disebutkan, begitulah yang aku katakan. Oke. Dinginnya kalian itu akan membuat kalian jauh lebih energetik guys selama 7 hari ke depan ya. This is good for you, bagus sekali. Nanti kita lihat ada masalah apa sih sebenarnya. Yang pasti seseorang dari yang aktif menjadi diam itu berat guys ya, bukan hal-hal yang ringan pastinya. Nasihat dari universe untuk kalian adalah workaholic. Oh my god. Berarti ini tentang pekerjaan ya. Di kantor ataupun mungkin bisnis kalian yang selama ini cukup melelahkan aku rasa ya guys. Ada yang kalian lakukan melelahkan dan tidak menunjukkan hasil seperti yang kalian harapkan dan kemudian kalian akan diam. Tetap aku bilang ini bagus. I don't know. High Priestess ketemu dengan the Ace of Cups. At least kamu jauh lebih tenang saat ini ya. The Devil. Capricorn ya. Iya, The Devil mendapatkan video extended. Nanti kita akan bahas ini lebih mendetail, Capi. Oke, kita lanjutkan dulu guys ke zodiak berikutnya. Ada Aries, the Emperor. Halo my Aries. Sini aja ya. Oke. Saudara-saudaraku Aries, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, top of the deck the Ten of Wands. Dan bottom of the deck ada the Five of Cups. Ini beban pikiran ya guys, Ten of Wands ini yang sampai kena ke fisik, kenangnya ke fisik. Biasanya sakit kepala, kemudian mual-mual, asam lambung, itu saking banyaknya pikiran, orang stres gitu ya. Jadi biasanya kalau kita datang ke dokter-dokter penyakit, spesialis penyakit dalam gitu, ada apa keluhannya bapak ibu, asam lambung saya naik dokter gitu, dia pasti langsung melihat wajah kita, ini kenapa nih orang gitu ya, ada tanda-tanda stres nggak, karena biasanya asam lambung itu kan ciri-ciri orang yang banyak pikiran, terlalu stres. Itulah the Ten of Wands yang saat ini terjadi pada kalian dan semakin memburuk dalam 7 hari ke depan ya. Untung kamu dapat video extended Aries. Aku tertarik untuk membahas ini lebih detail. Five of Cups guys di bottom of the deck. Ini abandon ya, perasaan ditinggalkan, perasaan diabaikan, diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan tidak adil. Udah banyak pikiran, kemudian
7 hari ke depan semakin down aku lihat Aries. Ada apa Aries? Ada apa? And this is bad guys. Aku nggak tahu harus menghiburkan apa ke kalian. Karena memang kombinasi kartu ini tidak baik ya. The Ten of Wands dan kemudian The Five of Cups. 1 minggu ke depan adalah minggu yang buruk buat kalian aku rasa. Oke, mari kita lihat nasihat dari Universe. Destiny, oh my god. Destiny, kamu memang ditakdirkan untuk merasakan ini. Ini seperti kartu Hierophant, aku lihat guys perbedaannya. Ini ada orang yang kayak minta restu, tapi dari dua pemuka agama yang berbeda. Yang satu ini Eropa style gitu, dan yang satu ini Asian Oriental style. Kayak yang satu biksu dan yang satu lagi kayak pastor atau pendeta gitu. Hierophant itu conventional thing, nggak ada istilah modern di situ, ya. Tetap harus kembali ke nilai-nilai tradisional. Kalau ini tentang pernikahan, maka ada pernikahan yang akan berakhir atau bukan pernikahan ya, keinginan untuk menikah gitu ya, itu tidak bisa direstui atau sulit untuk diteruskan, sulit untuk diwujudkan karena adanya perbedaan yang cukup besar antara kamu dengan seseorang. Ya, kalau ini dalam hal karir atau pekerjaan, ada perbedaan budaya, ya, perbedaan pemahaman. Perbedaan yang sangat signifikan di sini aku lihat yang membuat kamu pusing dari beberapa bulan terakhir dan kemudian puncaknya di 1 minggu ke depan. The Five of Cups. Ada perpisahan aku lihat di sini guys, separation ya. Oke, Aries, kamu mendapat video extended, kita akan bahas lebih detail untuk kalian di sini karena ini bagian dari takdir aku lihat, destiny di sini. Ini bagian dari perjalanan hidup kamu yang memang harus kamu lewati ya. Oke, so sad ya, tapi tidak semuanya di dalam hidup ini tentang kesedihan guys, no ya. Sesuatu berakhir maka yang baru segera dimulai. Nanti kita lihat lebih detail tentang ini ya. Oke, itu aja untuk Aries. Kita akan lanjutkan untuk Leo, The Strange. Halo Leo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Teman-teman Leo, saudara-saudara Leo. The Eight of Wands dan kemudian The Ten of Cups. Nice. Oke, untunglah kalian tidak mengikuti jejaknya Aries ya Leo. The Eight of Wands ini komunikasi guys, ya. Dua arah ini, dua arah. Antara kamu dengan seseorang dan kemudian tercapai kesepakatan aku rasa yang berkaitan dengan keluarga atau ada improvement status dalam keluarga ya. Jadi kalau misalnya dalam hal pekerjaan ini ya, ada sesuatu yang berhasil kamu negosiasikan dengan bos atau dengan atasan kamu ya, dengan manajemen, dan kemudian hasil itu membuat kamu senang sekali dan membuat keluargamu senang, istri atau suami kamu senang atau anak-anak kamu senang atau papa mama, saudara-saudara kamu senang ya. Kalau ini berkaitan dengan romance berarti ada kesepakatan antara kamu dengan pasanganmu dan satu keluarga besar senang dengan kesepakatan itu. Komunikasi yang menimbulkan happiness in family dalam hal keluarga. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Leo. Ada trickery guys. Ini kayak kelicikan gitu ya. Ada kayak muslihat di situ guys. Bukan Kang Muslihat. Kang Muslihat itu preman pensiun ya. Trickery itu kayak tipu muslihat ya. Muslihat. Tipu muslihat. Ada yang tersembunyi dan mungkin tidak kalian sadari dalam komunikasi ini. Sebenarnya ini aja nggak penting guys. Ya, ketika kartu ini datang nggak penting. Oke, kamu akan berbicara dengan seseorang, ada kesepakatan di situ dan happy. Apa pentingnya? Sementara ini kan readingan urgent message yang penting untuk kalian selama 7 hari ke depan. Yang penting itu adalah dalam komunikasi nanti ada sesuatu yang trickery guys ya. Ada sesuatu yang dengan tipu muslihat. Oke. Ada kecurangan di situ dalam komunikasi itu yang perlu sekali kamu waspadai atau perhatikan baik-baik. Komunikasi yang akan terjadi
diamati guys, didengarkan baik-baik. Kalau ini tentang bacaan-bacaan kontrak kerja, kamu baca semua. Oke, kita orang Indonesia jarang sekali mau membaca semua sampai selesai, apalagi manual book gitu. Itu dibaca semua yang detail. Untuk kalian yang akan menjalin kerjasama yang melibatkan kontrak, dibaca betul-betul guys, ya. Karena ada yang akan menipu kalian selama 1 minggu ke depan. Even kalian merasakan happy. Ya, nanti guys, ini munculnya di jauh hari, bukan 7 hari. Ya, yang muncul dalam 7 hari adalah komunikasi dan kemudian happiness. Deng deng. Nasihatnya ada sesuatu yang tidak baik di dalam komunikasi itu, ya, yang mungkin akan merugikan kamu, aku rasa. Makanya, terutama untuk kalian yang berkaitan dengan kontrak-kontrakan guys, untuk pebisnis gitu ya, itu perlu di pay attention, kurang lebih begitu. Ya. Jangan terlalu bermanis-manis dengan orang baru yang akan kamu temui beberapa saat lagi, yang akan menjalin kerjasama dengan kamu. Jangan terlalu tunjukkan exciting ya, jangan terlalu bersemangat, santai, cool. Pastikan kamu itu dihargai dan dihormati serta disegani, supaya hal-hal trickery ini tidak bisa mereka lakukan kepadamu ya. Oke. Leo selama 1 minggu ke depan kemungkinan besar akan ditipu. Ya, itu dia intinya. Oke, makanya kamu mendapat urgent message ya. Tapi sayangnya Leo nggak dapat video extended, oke. Kita akan segera lanjutkan guys untuk zodiak berikutnya. Ada Sagittarius, The Temperance. Halo Segi. Call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Sagittarian. Oke, top of the deck ada The Hermit, dan bottom of the deck ada The Two of Swords. Dark Night of the Soul, itulah kata atau kalimat kunci untuk the Hermit ya guys. Soul cleansing, pembersihan jiwa, penyembuhan hati, penyembuhan luka di hati, The Hermit. Itu yang terjadi saat ini pada kamu. Oke, The Hermit itu menyakitkan guys, really ya. Bukan yang enak-enak itu The Hermit. Makanya The Hermit itu akan selalu penuh dengan kegelapan, lalu ada cahaya yang dia bawa. Kartunya itu kan gelap di sekelilingnya ini. Di mana-mana juga ya, tapi ada cahaya dia bawa keluar. Dan tua, wise, bijak. Hal-hal buruk yang terjadi padamu yang berhasil kamu lewati dengan baik itu akan membuatmu semakin bijak guys. What doesn't kill you make you stronger katanya. Yang tidak bisa membunuhmu akan membuatmu jauh lebih kuat. Ya, dan saat ini kamu jauh lebih kuat. Even itu masih menyedihkan dan menyakitkan, karena The Hermit itu related ke Dark Night of the Soul ya. Jiwamu itu menangis di malam hari. Dark night, di malam gelap, jiwa itu menangis. Orang-orang yang sedang berada dalam Dark Night of the Soul itu biasanya di antara jam 2, jam 3 pagi bangun nangis guys. Atau lagi tidur nangis. Kalian pernah merasakan itu bangun pagi, atau gak usah bangun pagi deh, terbangun dalam keadaan bantal basah, air mata mengalir gitu. Kenapa gitu? What's going on? Dark Night of the Soul ya, menurut Tarot itu pembersihan jiwa. Selama 1 minggu ke depannya The Two of Swords, bimbang. Why? Kenapa harus bimbang? Sagittarius, kamu adalah The Hermit. Ya, kamu adalah guru. Kamu sudah layak bicara. Kamu sudah layak bikin channel YouTube tentang tarot. Iya, karena kamu sudah menjalani banyak hal dan lulus. Kenapa kamu bimbang? 1 minggu ke depan kebimbangan. Padahal kamu adalah Hermit. The Two of Swords itu seperti di persimpangan jalan guys ya, mau ke kiri atau mau ke kanan. Gak perlu bimbang. Kamu sudah bawa cahaya. Kamu sudah tahu mau ke kiri atau ke kanan. Ya. Bergerak. Karena The Two of Swords ini akan selalu terlihat duduk guys. Ada orang yang ngaku-ngaku lelah gak mau bergerak gitu ya. Padahal sebenarnya sudah waktunya bergerak. Sudah waktunya memilih Sagittarius ke kiri atau ke kanan. Tapi kamu tetap memakai alasan proses The Hermit ini untuk duduk. Aku lelah. Lagi gak bisa bikin keputusan, go away. Jangan desak aku, jangan put me to the edge, apa itu? Ya gitu, mendesak gitu ya, atau apa? Memojokkan, menyudutkan aku, jangan.
Aku lagi lelah ini. No, kamu tidak lelah, kamu the hermit ya. Hal menyakitkan itu sudah selesai dan kamu sudah keluar bawa cahaya. Silakan ambil keputusan. Itu urgent message untuk kamu. Sama 7 hari ke depan, bergerak. Karena yang aku lihat kamu akan stuck 7 hari ke depan ya. Sementara engine-mu itu sudah full, mesinmu sudah full, kemudian fuel-nya itu apa BBM-nya, bahan bakarnya sudah penuh dan kamu siap maju. Silakan maju. Oke. Nasihat dari universe untuk kalian adalah creation, guys. Oke. Nah, thank you. Untuk beberapa di antara kalian yang ada mengalami kegagalan bisnis, guys, ditipu orang atau rencana bisnis kalian gagal, ide kalian dicuri orang misalnya, atau kalian sudah jalankan semuanya lancar di awal, tiba-tiba ada perubahan dan hancur karena aku lihat kegagalan ini. Kegagalan itu membuat kalian jauh lebih dewasa, lebih berpengalaman. Creation, time to create. Waktunya untuk bangkit, memulai yang baru. Selama 1 minggu ke depan kamu stuck, jangan stuck. Creation, urgent message. Pesan penting untuk kamu selama 7 hari ke depan, waktu yang tepat untuk menciptakan. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya, karena kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan untuk memulai baru, menciptakan yang baru, bangkit dari apapun itu, guys ya. Yang jelas yang membuat kamu tersungkur atau jatuh, saatnya bangkit. Oke, Sagittarius, kamu tidak mendapat video extended, jadi kita tidak akan membahas cerita kamu ini. Oke, Sagittarius itu adalah zodiak terakhir untuk fire sign, guys. Kita akan segera masuk ke air sign. Yang pertama ada Libra ya, The Justice. Halo Libra, my friend Libra, teman-temanku Libra, saudara-saudaraku, apa kabar? Call upon the Almighty God, call upon the angels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Top of the deck ada The Judgment, bottom of the decknya ada The Astaga, aku ketawa ya. Soalnya yang bersaudara muncul ya. Ini kakak pertama, ini kakak kedua ya. Enggak, ini yang kakak pertama. Ini junior, ini seniornya ya. The Judgment dan The Tower. The Judgment itu final call, panggilan terakhir, peringatan terakhir, dan The Tower jeder ya, Big Bang ya. Kenapa kamu dapat The Judgment? Kamu sedang melakukan hal yang tidak baik saat ini, Libra. Oke. The Judgment itu peringatan terakhir untuk segera kembali ke jalur. Attention, attention, warning, warning. Bapak sudah berada di jalur yang salah, silakan kembali ke jalur Bapak. Karena ini one way. Jalanannya one way gitu, tapi kamu melawan arah begitu ya. Itulah The Judgment, peringatan. Selama 1 minggu ke depan kamu tidak akan mendengarkan peringatan ini. Kamu akan mengabaikan peringatan ini. Lalu jeder, The Tower. The Tower itu akan membuat kamu mati kutu, Libra ya. Bukan yang gampang-gampang The Tower, menyakitkan, habis-habisan. Tabungan tinggal 10 juta terkuras semua. Begitulah The Tower. Jadi bukan sisa 2 juta lagi di tabungan, no. Aku harus ketawa karena ini berat nih, guys, Libra. Jadi aku mencoba untuk membuatnya tidak terdengar berat ya. 1 minggu ke depan kamu akan mengabaikan panggilan terakhir tadi, peringatan untuk kembali ke jalan yang benar, tapi kamu akan abaikan ya. Sehingga di ujung minggu, di hari Sabtu maksimal, kamu akan mendapatkan The Tower ini. Apakah masih ada kesempatan, Ray? Mari kita lihat apa nasihat dari universe untuk kalian. Service, oke. Do something for people. Do something for people, itu dia yang aku dengar. Lakukan sesuatu untuk orang lain tanpa ada motif, tanpa ada modus-modusnya. Aku melihat ada orang yang merawat di sini ya. Kalimat intinya yang aku rasakan dari kartu ini adalah jangan hanya memikirkan dirimu. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Selama ini kamu hanya memikirkan dirimu dan kamu keluar dari jalur. Makanya kena The Judgment. 1 minggu ini menjelang The Tower, lakukan sesuatu yang bukan untuk dirimu. Ya, insya Allah nanti kamu terhindar dari The Tower ini. Ini berat ya, guys. Judgment dan The Tower. Kakak pertama dan kakak kedua. Ada yang kamu ambil dari orang dan harus segera kamu kembalikan, tapi bukan ke orang yang sama.
Itu bisa ya guys. Misalnya kita menipu seseorang dan kita tahu itu nggak baik, orangnya udah nggak ada, udah nggak kelihatan lagi. Nah, uang hasil tipuan itu bisa kita kasih misalnya sedekah atau gimana, I don't know, kurang lebih begitu. Ya, bagaimana menurut kepercayaan kalian atau menurut kalian yang baik gitulah. Ada yang harus kalian bayarkan sesuatu karena kalian tahu kalian melakukan hal yang tidak baik. This is a big warning for you guys, Libra ya. Masih ada kesempatan guys, 1 minggu ke depan. Do something for people. Lakukan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk dirimu. Mudah-mudahan kamu bisa terhindar dari The Tower ini ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Oke Libra, itu dia guys untuk air sign yang pertama. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign kedua. Ada Gemini, biasanya the lovers, yes Gemini ya. Gemini nggak dapat 2 minggu lalu Gemini kayaknya. Halo Gemini, saudara-saudaraku Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Gemini. Oke, top of the deck ada the Four of Wands. Bottom of the decknya ada the Hangman. Four of Wands ini komitmen, tinggal bersama gitu guys ya. Janji untuk berbahagia bersama, saling support satu sama lain. Boring things. Hal-hal yang membosankan dalam hubungan, tapi itu yang terjadi pada kalian saat ini. Dan selama 1 minggu ke depan kalian tersadar guys, ada yang kalian sadari. Mungkin yang kalian sadari itu tidak baik ya, membuat sedih, tapi efeknya ke depannya akan baik tentu saja, karena ini Major Arcana ya, The Hangman ini. The Hangman ini dibangunkan, diguyur dengan seember air ketika masih tidur. Awakening, dibangunkan ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut kamu selama ini The Four of Wands itu adalah bla 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 begini, Instagraman atau foto bareng, selfie berdua, kemudian upload ke status sosial media, kemudian tunggu orang komen. The Four of Wands, oh bahagia sekali mereka berdua, lihat itu Gemini sama pasangannya bahagia sekali. Ya, the common things ya, hal-hal biasa dalam komitmen. Tapi kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam 1 minggu ke depan, dan ini baik guys. Ya, ada perubahan. Awakening itu membuat kamu jauh lebih dewasa dalam memahami Four of Wands. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Gemini. Gratitude guys, bersyukur. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin sebentar lagi akan berbadan dua guys, mau hamil, mau punya anak gitu ya. Ada yang mau punya anak, laki-laki, berarti sebentar lagi istri kamu hamil atau pasangan kamu yang gak harus istri. Yang jelas kata kuncinya di sini bersyukur guys. Perubahan selama 7 hari ke depan itu akan membuat kalian bersyukur, mensyukuri sesuatu, tersadar. The Hangman bagus ya aku bilang, karena Major Arcana ini bagus guys, yang berkaitan dengan universe, Tuhan-Tuhanan, ketuhanan, divination. Tersadarnya kalian itu mungkin akan mengagetkan, karena yang namanya diguyur air seember itu bikin kaget tentu ya, apalagi orang lagi tidur, tapi menuju hal yang baik. Jadi selama 7 hari ke depan perbanyak bersyukur guys, kurang lebih begitu ya, gratitude. Banyak-banyakin bersyukur, kenyangin syukurnya gitu. Nanti begitu kalian bisa terbiasa dengan bersyukur dalam 7 hari ini full ya guys, apapun itu bentuknya, bisa jadi berdoa, sholat, ke gereja, atau ke pura, sembayang, atau berpuasa, itu dulu dia yang paling penting 7 hari ke depan. Nanti kalian akan terbuka, ada pikiran itu akan terbuka tentang relationship, dan itu akan membuat kalian menjadi orang yang lebih baik, jadi lebih dewasa ya. Supaya tidak kaget maksudnya, antara The Four of Wands menuju The Hangman ini akan mengagetkan, akan bikin terkejut. Makanya banyak-banyak bersyukur supaya tidak kaget selama proses dibangunkan tadi ya. Oke, kamu nggak dapat ya Gemini, padahal ini menarik sekali untuk ditelaah. Ya udahlah, yang dapat, yang nggak dapat ya. Oke guys, itu dia untuk Gemini, dan kita akan segera masuk ke air sign yang terakhir, ada Aquarius.
Halo Aquarius the star. Yes. Twinkle twinkle little star. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Na 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 na. The Six of Swords. Bottomnya the. Oke, kamu dapat ya. Baiklah, aku akan coba memberi beberapa pencerahan untuk kamu nanti di video extended ya. Karena Six of Swords ini guys moving on lambat, terlihat lambat padahal ternyata cepat ya. Atau menurut kamu sedang tidak bergerak tapi bergerak ya. Dan the Eight of Swords ini tindakan yang kamu lakukan secara tidak disadari dan membuat kecepatan moving on-mu itu terganggu. Ada sesuatu yang selesai di dalam hidupmu ya, satu life cycle selesai. Apapun itu bentuknya guys. Pekerjaan, bisnismu sudah selesai bangkrut, atau kamu kena PHK di kantor, atau kamu baru putus dari pacar atau baru bercerai, apapun itu yang sudah selesai berakhir. Dan kemudian manusia tidak akan berhenti di situ, dia akan segera melanjutkan perjalanan hidupnya. Ya, dan di masa transisi itu kita akan selalu menganggap semuanya lambat. Kok gini-gini aja ya, kok pacar baru nggak datang, kok kerjaan baru nggak datang, kenapa bisnis baru masih belum bisa kubuka, kenapa bla 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 segala macam. Six of Swords. Tapi yang aku lihat selama 1 minggu ke depan kamu yang menghambatnya. Karena the Eight of Swords ini stuck ya. Kamu yang membuat bergerakmu itu melambat, pergerakanmu melambat. Nasihat dari universe, discovery guys, menemukan sesuatu ya. This is pinky guys, pinky body. Ada tubuh yang berwarna pink dan kemudian gitu ya. Yang di belakangnya itu kayak angel-angelan gitu guys, cuman oriental bentuknya. Dia kayak bilang gitu. Blessing aku lihat ya, selama perjalananmu ini yang lama berakhir itu ada blessing. Ada hal-hal baik yang masuk ke dalam hidupmu seiring dengan perjalananmu moving on. Tapi kamu halang-halangi. Aku selalu bilang kamu yang menghalang-halangi. Kenapa? Karena Eight of Swords ini ilusi terpenjara. Ilusi tidak bisa bergerak. Ilusi tidak bisa move on. Padahal sebenarnya kita semua manusia moving on guys. Karena bumi ini pun berputar ya. Nggak ada yang tetap di situ-situ saja. Oke. This is interesting, Aquarius. Kita akan bahas ini di video extended ya. Sekali nanti aku kasih tahu ke kalian guys. Apa sebenarnya yang terjadi pada kalian? Kenapa seolah-olah semuanya lambat saat ini? No, bukan lambat ya, kamu yang memperlambat. Oke, kita lanjutkan ke water sign saat ini guys. Water sign yang pertama ada The Chariot, Cancerian. Halo Cancer. Saudara-saudaraku Cancer, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit into this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, top of the deck ada the Seven of Wands, kemudian bottom of the deck ada the Sun. Oke. Seven of Wands protection dan kemudian the Sun itu happiness guys ya. Seven of Wands itu kamu ketakutan karena kamu bersembunyi di balik barricade Wands atau tongkat sakti di deck tarot untuk melindungi dirimu dan orang-orang yang ada di belakangmu. Harusnya begitu ya guys. Beberapa deck tarot itu menunjukkan the Seven of Wands itu sebagai tempat perlindungan, berlindung ke seseorang yang juga takut, kurang lebih begitu. Tapi kenapa kita mau berlindung ke seseorang yang juga takut? Karena dia jauh lebih aktif. Dia do something. Misalnya ada kejadian gitu ya, perampokan atau gimana pun. Terus ada yang berusaha untuk jadi hero-nya gitu.
ada yang ditodongkan gitu kayak begal-begal gitu guys, ada yang ditodongkan, ada yang hero datang tapi sambil mundur-mundur gitu, sambil kayak nggak yakin juga, dan kita pasti akan langsung rame-rame ke belakang dia, even dia tuh pun ketakutan. Kenapa ya? Karena dia yang do something, melakukan sesuatu ya. Sama seperti kamu, saat ini kamu melakukan sesuatu walaupun kamu ketakutan, tapi percayalah ketakutanmu itu akan berakhir, ada desan untukmu berikutnya di 7 hari ke depan ya. Just keep protect, lindungi terus, karena memang banyak yang membutuhkanmu. Kurang lebih begitu ya. Banyak yang berharap padamu saat ini. Jadi jalani aja terus. And then the sun ya. Selama 7 hari ke depan kamu bisa merasakan, wow, betapa menyenangkannya kalau bisa membantu orang lain. Betapa menyenangkannya ternyata kalau bisa berguna bagi orang lain. Cancer. Acceptance guys, kartu nasihat dari universe untuk kalian ini tentang penerimaan. Ridho ya, terus nerimo gitu. Ya udahlah, memang begini keadaannya, begini situasinya, aku terima saja. Pemahaman tentang situasimu dan kemudian menerima kenyataan. Itulah nasihat dari universe untuk kalian. Take how it resonates guys, untuk siapapun yang merasa ini adalah readingan untuk dia ya. Yang kamu lakukan ini memang berat saat ini, tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi kamu mengerjakan The Seven of Wands atau protection ini dengan kesadaran penuh, pemahaman penuh bahwa memang seperti inilah yang harus terjadi. Oke, dan orang-orang yang ada di belakangmu yang berlindung ke kamu itu akan merasa sangat nyaman walaupun kamu ketakutan. Kamu nggak tahu apa ke depannya, tapi mereka itu sangat nyaman berada di belakangmu. Ya, kamu kayak tamengnya. Seven of Wands ini guys, kalau ada pedang atau panah nyasar, kamu duluan yang kena. Pasang badan istilahnya. Oke. 7 hari ke depan kamu akan bisa merasakan pengorbananmu itu tidak sia-sia. Kurang lebih begitu ya. Menyenangkan. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang kedua. Ada Scorpio guys, dan Scorpio mendapatkan video extended ya. Hai Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Jelek banget tengkoraknya sumpah. Oke. Halo Scorpio. Saudara-saudaraku Scorpio, my friends Scorpio, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, top of the deck ada The Knight of Cups, dan bottom of the deck ada The Hermit. Kamu mau minta maaf ke seseorang, kamu mau mengakui kesalahan, dan kemudian ingin mengembalikan sesuatu. Begitulah Knight of Cups guys. Energi Knight of Cups ini akan selalu kembali ya. Pemahaman untuk Knight itu KNIGHT itu kembali. Energinya muda, rushing, terburu-buru, nggak peduli apapun. This is your energy, ya, water sign energy, Cancer, Scorpio atau Pisces, cups-cupsan gitu. Kamu menyadari ada kesalahan yang kamu perbuat, dan kemudian kamu belajar dari kesalahan itu. Untuk bisa menjadi The Hermit ini kamu harus kembali dulu guys. Kalian lihat, kembali dan menawarkan sesuatu. Dan ini ada The Hermit. Oke. Aku akan tetap fokus bahwa kedua kartu ini adalah energi kamu ya. Jadi untuk bisa masuk ke dalam energi Hermit atau orang yang bijaksana itu, kamu harus bisa belajar dari kesalahanmu dulu in general. Mengakui kesalahanmu, menerima bahwa kamu salah, dan mengembalikan apa yang perlu kamu kembalikan. Baik itu emotion, pentacles, waktu, apapun itu. Waktu bisa dibalikin, bisa dong ya. Bisa, waktu bisa dikembalikan. Kalau kamu menyia-nyiakan waktu 7 tahun, kembalikan aja dalam 7 hari bisa. Kamu 7 tahun menyia-nyiakan pasanganmu, kembalikan ke dia dalam 7 hari, membahagiakan dia, bisa guys. Waktu memang berjalan, tapi momennya itu bisa kamu bayar ke dia. Ada yang harus kamu kembalikan supaya bisa masuk ke The Hermit ini. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian adalah enlightenment dan The Hermit ya. Jadi kalau saat ini kalian menunda-nunda sesuatu, Scorpio ya,
kayak lagi udah pengen melakukan sesuatu karena tahu itu yang tepat, tapi kalian tunda-tunda, tidak ada waktu untuk menunda lagi guys. Enlightenment datang di sini. Ini kayak kartu desan aku lihat kuning semua guys. Lagi-lagi ada bapak-bapak botak gitu, kakek botak, tapi terlihat dewasa beliau di sini ya. Dan kamu seperti jadi anak-anak lagi. Enlightenment itu dikembalikan kembali, di restore ya, dikembalikan ke esensi awalnya kurang lebih begitu, dan itulah yang akan membuat kamu menjadi The Hermit. Kayak menebus kesalahan dan kemudian berubah menjadi bijak selama 7 hari ke depan. Kesalahan itu sudah terjadi lama aku rasa guys ya. Makanya baru muncul sekarang keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Ada kesalahan yang kamu perbaiki dan itu membawa cycle baru di dalam hidupmu, membuka siklus baru di dalam hidupmu. Oke. Oke Scorpio, kamu akan mendapatkan video extended. Kita akan bahas lebih detail tentang kamu ya nantinya. Kita lanjutkan dulu guys ke zodiak yang terakhir, ada The Pisces ya. Kartunya The Moon. Adanya The Moon, kartunya para Pisces. Oke. Halo Pisces, saudara-saudaraku Pisces. Zodiak yang selalu saja terakhir aku reading ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke. Aku merasakan kehadiran Pisces guys. Top of the deck ada the Two of Cups. Siapa tadi dapat the Two of Cups? Nggak tahu, lupa. Dan kemudian bottom of the deck ada the Justice ya. Seperti biasa, selalu ribet ya. Oke, jadi ada yang mutual di situ guys, berbalasan saat ini ya. The Two of Cups kayak pengertiannya itu atau kata kuncinya akan selalu balance guys. Yang kamu berikan juga kamu terima, yang kamu lakukan ke seseorang akan dia balaskan sama persisnya, dan ada happiness di situ ya, keseimbangan. Cups itu sama ya, besarnya sama, posisinya pun sama, dan ini dijaga guys. Ini angel ya. Ini kayak tato aku di punggung. Ini tato lagi. Ini angel ya, ada sayap malaikat yang menjaga supaya cups ini tetap sama ratanya. Dan kemudian dalam 1 minggu ke depan, justice itu keadilan untuk kalian. Aku merasa kemampuan kalian untuk mempertahankan yang kalian jalani saat ini. Karena justice ini pun tentang keadilan guys ya. Dan aku rasa terlalu jauh kalau berpikir tentang yang lain-lain saat ini. No. The Two of Cups, dan kemudian dalam 1 minggu ada kartu The Justice. Kalian mempertahankan supaya The Two of Cups ini tetap seimbang, sama besarnya. Ada perubahan menjadi The Two of Cups, dan kemudian kalian menjaganya. Jadi kalau ini berpasangan guys, ya pacaran atau tunangan atau pernikahan, suami istri tiba-tiba saat ini lagi bekerja sama. Yang awalnya berantem mulu gitu ya, nggak udeh-udehnya, sekarang lagi bekerja sama. Dan selama 1 minggu ini kamu akan menjaganya, mempertahankan supaya akur-akur ini tetap bisa berjalan ke depannya. Oke, kalau ini dalam pekerjaan artinya kamu dengan bosmu lagi akur-akur, yang awalnya selalu aja cekcok, nggak cocok gitu, tapi saat ini lagi akur dan kamu akan berusaha untuk mempertahankannya begitu selama 1 minggu ke depan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Growth guys, ada yang bertumbuh di situ. Ya, usaha kamu untuk bisa mempertahankan The Two of Cups ini tentu saja artinya harus mengorbankan sesuatu ya guys, terutama itu ego biasanya. Kalau kamu orangnya cerewet, kamu jadi mencoba untuk tidak cerewet dulu supaya aman-aman saja begitu ya. Kalau kamu tipe anak buah yang suka membangkang atau melawan atasan, supaya aman-aman aja seminggu ke depan kamu akan mencoba untuk tidak melawan atasan begitu. Dan tanpa kalian sadari atau disadari juga ada growth di situ, ada sesuatu yang berkembang dari diri kalian di sisi kejiwaan, emotion guys, soul level, oke. Dengan kemampuanmu untuk mengendalikan diri, dengan kemampuanmu untuk lebih mengutamakan kedamaian, ketenangan ya, dalam situasimu.
dan kamu berkembang ke depannya. Ya mudah-mudahan ini bisa kamu pertahankan bukan hanya 1 minggu ke depan ya, agar balance ini tetap stabil. Jadi kamu itu bisa lebih tenang dalam menjalani hidup ya. Yang jelas guys, aku ngerasa kalian menekan sesuatu dari diri kalian. Kalian mengorbankan sesuatu, that's fine, gak apa-apa. Yang pasti The Two of Cups ini bisa tetap berjalan dengan baik ke depannya. Karena aku menikmati The Two of Cups bersama siapapun itu. Itu menurut kamu, ya Pisces. Dan memang that's a good things to do, oke? Itu hal baik yang kamu lakukan saat ini. Dan mudah-mudahan bisa kamu lakukan seterusnya, ya. Oke guys, sudah 12 zodiak kita bahas mengenai urgent message for the next 7 days. Jeng jeng jeng. Berakhirlah sudah readingan kita untuk hari Minggu ini. Ada Capricorn, kemudian ada Aries, lalu ada Aquarius, dan ada Scorpio ya yang akan mendapatkan video extended. Kita akan bahas sama persis. Kita akan bahas dengan lebih detail. Oke, bukan sama persis. Sama persis itu readingan single ya. Oke. Kita akan bahas lebih detail mengenai apa yang terjadi di dalam hidup kalian selama 7 hari ke depan ini ya. Kalau tadi ketika aku buka 2 kartu itu kalian merasa resonate seolah-olah aku kayak bicara sama kalian. Kita berdua lagi ngomong gitu. Itu artinya readingan ini untuk kamu ya. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Sukses selalu ya. Dadah.